Masa idah. Apa itu masa idah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para pecinta channel Hana Al-Muti'ah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Perceraian yang terjadi bagi sebuah keluarga biasanya terjadi dalam dua macam. Perceraian pertama terjadi karena saat masih hidup, sementara perceraian kedua disebabkan oleh kematian. Dari perceraian ini muncullah istilah masa iddah bagi muslimah. Iddah adalah waktu tertentu untuk menanti pernikahan yang baru menurut agama. Menurut bahasa, iddah artinya menghitung sesuatu, sementara secara bahasa, menurut para ulama, dengan mazhab Hanafi, iddah adalah sebuah kata untuk batasan waktu dan ungkapan untuk menunjukkan apa yang masih tersisa di bekas nikah. Mazhab Maliki mengatakan bahwa iddah adalah waktu atau masa yang dijadikan sebagai bukti atas bersihnya rahim karena terjadinya perpisahan dalam pernikahan, ataupun karena kematian suami atau karena talak dari suami. Masa iddah ini disepakati para ulama sebagai hal yang wajib diikuti oleh setiap muslimah yang ditinggal meninggal suami atau yang ditalak. Hal ini karena perihal iddah telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kurun. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, bahwasannya seorang wanita dari Aslam bernama Subai'ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanabil bin Bakka melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, demi Allah, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa iddah yang paling panjang dari 2 masa iddah. Setelah 10 malam berlalu, ia mendatangi Nabi SAW dan Nabi bersabda, menikahlah. Masa iddah tidak berlaku bagi muslimah yang berpisah dari suaminya, namun belum pernah melakukan hubungan badan. Aturan masa iddah hanya berlaku bagi yang telah melakukan hubungan suami istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikah perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Adapun disebutkan fungsi lain dari masa iddah adalah untuk menjaga keturunan. Ketika seorang berpisah dan menjalankan masa iddah, fungsinya adalah untuk memastikan rahim perempuan itu benar-benar bersih, sehingga jika ada laki-laki yang menikahi perempuan itu, maka benar-benar sudah bersih dan tidak ada lagi campuran air mani dari suami sebelumnya. Jika sampai terjadi campuran, dikhawatirkan mengakibatkan ketidakjelas kandungan itu anak siapa, juga hilangnya keturunan yang jelas. Masa iddah seorang muslimah tergantung pada kondisinya saat itu. Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil
maka masa idahnya baru berakhir setelah ia melahirkan sang buah hati. Aturan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Talaq ayat 4, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Ayat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan Subai'ah al-Islamiyah radhiyallahu anhuma melahirkan dan bernipas setelah kematian suaminya. Lalu ia mendatangi Nabi lantas meminta izin untuk menikah lagi. Kemudian beliau mengizinkannya dan ia pun segera menikah lagi. Sedangkan bagi muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya tidak dalam kondisi hamil, maka masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dalam surah Al-Baqarah ayat 234, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beridah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu atau para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." Aturan lain berlaku bagi wanita yang diceraikan atau ditalak oleh sang suami. Ada 2 macam talak yang bisa dikenalkan suami kepada sang istri, yakni talak raj'i atau talak yang masih bisa rujuk, dan talak bain atau talak 3 dan ini tidak bisa kembali rujuk. Bagi wanita yang dicerai dengan talak raj'i saat dalam keadaan haid, maka masa idahnya muslimah ini adalah 3 kali haid. Bagi wanita yang tidak haid, masa idahnya berlaku adalah 3 bulan. Sementara bagi yang sedang hamil, maka sesuai yang sudah dijelaskan. Sementara bagi wanita yang telah ditalak 3, hanya perlu menunggu sekali haid untuk memastikan dia tidak sedang hamil. Aturan masa idah sekali haid juga berlaku bagi muslimah yang menggugat cerai. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa istri Sabit bin Qais menggugat cerai dari suaminya pada zaman Nabi. Lalu Nabi memerintahkannya untuk menunggu sekali haid. Pada masa idah masih ada sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Apa saja hak dan kewajiban perempuan saat masa iddah? Syekh Abu Suja dalam Al-Ghoyah wa Al-Takrib mengatakan, perempuan yang beridah dari talak raj'i atau bisa rujuk wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak bain wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah, kecuali ia sedang hamil. Ya, itulah sedikit pengertian tentang masa iddah atau iddah. Semoga bermanfaat karena waktunya yang sangat singkat. Mungkin pada kesempatan yang lain, insya Allah kita lanjutkan tentang hak perempuan selama masa iddah.